Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mustika di channel Mustika Project. Ya, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan video ini dan kalau suka dengan channel ini. Dan untuk teman-teman yang biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mustika Project, jangan lupa aktifkan loncengnya ya, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi selanjutnya dan nggak banyak nanya-nanya atau nggak bikin pertanyaan yang sudah pernah saya buatkan videonya atau yang sudah pernah saya jawab di video sebelumnya. Oke, jadi sebelum bertanya silakan teman-teman cek terlebih dahulu video-video saya yang ada di channel saya yang terdaftar di playlist. Oke, di situ sudah saya buatkan banyak sekali, nggak banyak sekali tapi sudah saya buatkan beberapa video mengenai magang ke Jepang ya. Jadi sudah beberapa video yang sudah saya bahas tentang magang ke Jepang ya, bersama dengan LPK Minori. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, perkenalkan, nama saya Mustika, berasal dari Cirebon, Indonesia. Nah, di channel ini saya selalu membahas tentang magang ke Jepang ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara proses magang ke Jepang dan ingin bekerja di Jepang secara melalui proses magang, teman-teman sering-seringlah tonton video saya di channel ini. Oke, di video ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mudah magang ke Jepang tanpa biaya atau modal sendiri. Maksud saya di sini adalah kita akan magang ke Jepang ya, bersama dengan LPK terbaik ya. Jadi LPK ini meminjamkan dana atau modal kepada calon pemagang ke Jepang dengan cara pinjaman atau sistem pinjaman koperasi ya. Jadi sementara nanti kita akan dimodalin atau kita akan dibiayain sementara sama pihak LPK. Nah, setelahnya kita sudah sampai di Jepang, kita sudah bekerja minimal maksimal setahun, kita itu sudah harus melunasi biaya tersebut. Nah, biaya yang harus kita bayarkan atau biaya yang dipinjamkan oleh pihak LPK sebesar kalau saya ya, waktu tahun 2018 itu sekitar 32.400.000 sekian ya. Nah, untuk kedepannya saya kurang tahu, barangkali nanti ada perubahan atau ada tambahan biaya. Saya nggak bisa memastikan biaya itu tersebut naik atau tidak nantinya. Tapi yang jelas waktu tahun 2018 saya itu kena biaya sekitar 32.400.000 sekian. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman sudah mengerti ya apa yang saya maksud dengan magang ke Jepang, apa yang saya maksud cara mudah magang ke Jepang tanpa biaya atau modal sendiri. Ya, garis miring kita mendapatkan pinjaman. Dan setelah kita sudah bekerja di Jepang, baru kita membayar semua biaya itu maksimal dalam 1 tahun. Oke? Karena saya magang ke Jepang melalui LPK Minori, maka dari itu saya selalu memberikan informasi mengenai program magang ke Jepang melalui penyalur LPK Minori atau PT Minori. Jadi untuk teman-teman yang tahu tentang LPK lainnya, maaf, saya di sini hanya membahas seputar magang ke Jepang bersama dengan LPK Minori. Karena hanya bersama dengan LPK Minori lah yang saya sedikit tahu tentang informasinya. Barangkali teman-teman
ada pertanyaan seputar magang ke Jepang, silakan komentar di bawah ini ya. Tolong komentarnya yang positif ya, yang baik, yang bermanfaat ya. Jangan yang enggak ya, karena ada juga yang netizen yang komentarnya tuh yang enggak, itu saya nggak suka ya. Di video ini, di channel ini saya selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi tolong hargai niat saya, niat baik saya untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena tujuan saya itu, saya tidak mau sukses sendiri. Saya mau teman-teman semua yang ada di Indonesia yang ingin sukses, ayo kita bareng-bareng sukses. Kita bareng-bareng berjuang untuk mewujudkan impian teman-teman yang ingin kerja di Jepang, tapi dengan proses program magang ke Jepang. Semoga informasi yang saya berikan di channel ini selalu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semoga subscriber saya yang sudah subscribe, yang setia menonton channel ini, bisa segera terwujud, tercapai tujuannya ingin magang kerja ke Jepang, dan setelah selesai magang di Jepang, semoga bisa mewujudkan cita-cita teman-teman semua ketika sudah kembali di Indonesia. Amin ya. Informasi selanjutnya adalah saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Sebelum kita daftar ke LPK Minori, sebaiknya teman-teman menyiapkan dokumen persyaratan yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu ya. Contohnya adalah teman-teman harus mempersiapkan ini dia. Jadi bingung saya ya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan KTP ya. Terus juga ijazah ya. Ijazah dari misalkan teman-teman ini dari TK apa ya? Masuk ya? Kalau saya sih SD ya. Jadi ijazah lengkap ya, dari SD, SMP, SMA, atau yang STM ya, sampai ijazah terakhir misalkan D berapa gitu ya, D1, D2, D3 atau S1, S2 ya. Itu harus dipersiapkan semua. Itu sesuai prosedurnya di LPK Minori ya. Selain KTP dan ijazah lengkap, teman-teman juga harus menyiapkan akte kelahiran ya. Akte kelahiran buat persyaratan juga perlu. Dan selanjutnya teman-teman harus menyiapkan kartu keluarga ya. Buat teman-teman nih yang menanyakan soal status nih ya, mumpung saya bahas kartu keluarga nih. Buat teman-teman yang sudah berkeluarga, maupun sudah duda, maupun sudah janda, maupun masih bujangan, mau single, mau masih sendiri, status itu tidak dipermasalahkan. Hanya saja umur ya, umur di sini ada pembatasan gitu ya, sesuai prosedurnya. Minimal 19 tahun sampai 27 tahun atau 26 tahun ya. Tapi ada juga perusahaan di Jepang yang tertentu yang tidak mempermasalahkan umur gitu loh. Ada yang sampai umur 30 tahun gitu ya misalkan. Itu bisa gitu ya. Dan selanjutnya ya, NPWP ya. Teman-teman juga harus mempunyai NPWP ya. Kalau bagi yang belum punya NPWP, silahkan bikin terlebih dahulu. Dan pastikan KTP teman-teman itu sudah sudah seumur hidup ya, atau seenggaknya masih aktif lah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah memiliki KTP elektrik apa elektronik ya. Ya itulah pokoknya ya. Dan selanjutnya
teman-teman harus mempersiapkan foto ukuran 2x3, 3x4, 4x6 ya, lengkap ya. Dan selanjutnya teman-teman juga harus mendapatkan surat izin dari orang tua atau dari wali ya. Bagi teman-teman yang sudah orang tuanya misalkan sudah nggak ada gitu ya, atau lagi di luar kota atau lagi kemana gitu, teman-teman bisa minta izin walinya ya untuk memberikan izin. Nah, selanjutnya itu, dan ijazah terakhir itu minimal SMA atau SMK ya, sederajat ya. Tapi lebih bagusnya lagi teman-teman itu yang S1, yang punya S1 ya, yang gelar sarjana itu lebih bagus lagi maksudnya gitu ya. Tapi minimal SMA. Untuk yang SMP maaf tidak termasuk kriteria untuk pendaftaran magang ke Jepang. Oke, selanjutnya teman-teman juga jangan lupa sih ya, kalau bisa siapkan juga kayak seperti catatan baik kepolisian seperti kayak SKCK ya, terus kartu kuning ya misalkan. Soalnya saya juga inget lupa gitu ya. Masalahnya saya itu sudah pernah bekerja 8 kali di perusahaan di pabrik Cikarang ya. Maaf, bukan saya sombong, maksudnya sekedar cerita. Jadi persyaratannya ini agak beda gitu loh. Kalau dulu saya itu ketika melamar pekerjaan di perusahaan itu ya, itu lengkap gitu, kayak ada KK, kartu kuning, SKCK, KTP, terus ya riwayat kelulusan sekolah ya, terus riwayat pengalaman kerja ya, seperti itulah. Nah, nanti di persyaratan untuk magang ke Jepang ini sedikit berbeda gitu. Tapi lebih baik teman-teman persiapkan terlebih dahulu semuanya ya, biar teman-teman itu nggak kelabakan mempersiapkan nanti ketika sudah mau mendaftar gitu ya. Nah, dan disarankan ya buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang ini belum pernah mengikuti program magang ke Jepang ya. Bagi yang sudah, itu tidak bisa mengikuti untuk kedua kalinya. Jadi hanya 1 kali untuk bisa program magang ke Jepang. Nah, bagi teman-teman nanti yang setelah pulang dari Jepang, selesai kontrak 3 atau 5 tahun, selesai magang di Jepang, ketika teman-teman ingin lagi kerja di Jepang, itu bisa memakai visa lain ya, tidak visa magang tapi visa kerja ya. Visa kerja itu banyak kok, ada yang visa engineering gitu ya, terus banyaklah program-program yang terbaru gitu ya. Tapi di sini saya hanya membahas yang saya tahu, yaitu program magang ke Jepang. Ini salah satu program yang menurut saya cara mudah gitu ya untuk bisa kerja di Jepang gitu ya. Bedanya apa? Sedikit bedanya ya. Menurut saya itu intinya sama-sama bagaimana caranya kita itu bisa kerja di Jepang gitu ya. Entah status kita itu magang atau kerja, itu sama kok. Bedanya itu di kontrak gitu ya, atau di gaji gitu. Bedanya ya itulah gitu ya. Intinya saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk daftar buru-buru ya, untuk buru-buru segera daftar gitu ya. Karena apa? Karena saya tidak mau teman-teman itu asal daftar tanpa mengetahui cara dan prosesnya gitu ya. Jangan sampai teman-teman tuh daftar tapi hasilnya gagal gitu, nol gitu ya, tanpa tips dari saya atau tanpa informasi dari saya, dan kaget gitu ya ketika melalui proses-proses yang sulit gitu ya. Karena proses magang ke Jepang ini kita pastinya akan melewati proses-proses yang belum pernah teman-teman lakukan gitu ya.
yang belum pernah teman-teman lalui. Jadi alangkah baiknya teman-teman sering-seringlah mencari informasi gitu ya tentang seputar magang ke Jepang terlebih dahulu. Karena magang ke Jepang ini banyak juga tantangannya gitu menurut saya ya, dari waktu proses pendidikan gitu ya, dari proses kita itu seleksi gitu ya, psikotes gitu ya. Nah, sekalian juga mungkin ya saya akan sedikit membahas tentang tahap-tahapan seleksi ya. Oke, sekarang ini saya akan lanjutkan video yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang tahapan seleksi magang Jepang di LPK Minori ya. Dan sudah saya rangkum juga biar saya nggak lupa gitu ya. Nah, tahapan seleksi apa ya? Tahapan seleksi magang ke Jepang di LPK Minori. Ya. Ini dia ya, teman-teman. Simak baik-baik ya. Fokus. Yang pertama, teman-teman itu harus daftar terlebih dahulu ke LPK Minori, ya. Nah, yang kedua, nanti teman-teman itu bakal menunggu panggilan seleksi tahap pertama. Nah, menunggu panggilan seleksi tahap pertama ini antara sekitar 1 atau 2 minggu. Ya, itu waktu saya. Nah, mungkin misalkan agak telatnya ya, teman-teman bisa mungkin 1 bulan atau berapa minggu gitu ya, saya nggak tahu ya. Karena kemungkinan bukan hanya teman-teman saja yang mendaftar ke LPK Minori untuk magang ke Jepang. Bisa jadi banyak juga yang ingin magang ke Jepang gitu ya. Jadi teman-teman sabar aja gitu kalau belum ada panggilan seleksi tahap pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan panggilan seleksi tahap pertama, diharapkan teman-teman itu datang pada hari dan tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh pihak Minori. Nanti akan diberitahukan melalui SMS. Ya, teman-teman cukup menjawab dengan ya siap, saya akan datang. Udah itu saja. Dan nanti juga teman-teman bakal diarahkan untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk tahap pertama ini. Yang ketiga, nah, seleksi tahap pertama ini, informasi seleksi tahap pertama ini pemastian dokumen, ya, pemastian dokumen. Jadi nanti teman-teman saat daftar ke LPK Minori itu kan membawa dokumen-dokumen ya kan. Itu nanti di tahap diseleksi tahap pertama teman-teman bakalan diminta untuk dokumen yang aslinya ya. Seperti ijazah ya, SD, SMP, SMA atau SMK 1 sampai ijazah terakhir nanti bakal diminta untuk aslinya. Nah, dan untuk ijazah dan kartu keluarga biasanya nanti teman-teman di tahap seleksi bagian pertama ini bakalan ditahan sama pihak LPK Minori. Karena apa? Karena itu akan dijadikan sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan biar teman-teman ini tidak tidak mengecewakan LPK Minori gitu ya. Maksudnya buat jaminan aja gitu. Kalau teman-teman ini serius ingin magang ke Jepang gitu, jangan berubah-ubah pikiran. Makanya saya belum menyarankan belum bikin video atau belum menyarankan teman-teman untuk langsung daftar ke LPK Minori. Jadi saya pengen teman-teman tuh tahu dulu gitu ya,
apa saja yang pernah saya lewati di proses magang Jepang ini. Ya, jadi nanti teman-teman di tahap seleksi pertama pemastian dokumen ya, dan ijazah dan KK itu bakal ditahan untuk sementaranya itu sampai misalkan sampai berangkat ke Jepang ya. Tapi misalkan teman-teman ini sudah proses akhir, misalkan di interview sama medical nih gagal terus gitu ya, misalkan sudah berapa kali sampai 5 kali 6 kali gagal, teman-teman bisa mengambilnya di APK minori gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah menyerah, misalkan sudah putus asa, sudahlah saya pengen gugur aja gitu, nah nanti bisa diambil kembali tanpa administrasi apapun ya. Nah selanjutnya di tahap seleksi pertama ini, selain pemastian dokumen, teman-teman ini akan ada ujian tes tertulis ya, yaitu psikotes ya. Nah psikotesnya ini yang saya ingat ya, itu sekitar Kraepelin. Tahu nggak? Teman-teman pernah nggak yang namanya ujian psikotes ya? Ujian psikotes di perusahaan-perusahaan itu ada juga yang namanya Kraepelin ya, atau angka yang berderet gitu ya, yang dari atas ke bawah ke atas gitu ya. Itu nanti saya masukkan juga ke video ini, apa sih Kraepelin ini gitu ya. Nanti saya bakal kasih tahu bocorannya ke teman-teman yang belum tahu. Tapi mungkin juga dari teman-teman ada yang pernah tahu apa sih itu psikotes Kraepelin. Mungkin teman-teman sudah pernah menemuinya ketika pernah melamar kerja di perusahaan. Tapi buat teman-teman ya, khusus yang belum tahu Kraepelin, nanti saya masukin di video ini apa sih itu tes Kraepelin dan cara mengisinya. Itu misalkan ada susah jelasnya ya. Misalkan dari atas nih ya. Dari atas itu tertulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dari angka yang di atas itu kan misalnya 1 sama 2. Nah teman-teman itu jumlahkan 1 sama 2 itu kan jumlahnya 3. Nah gampang kan? Nah kalian isi jumlahnya itu di tengah-tengahnya. Misalkan di atas nih ya huruf angka 1 dan di bawahnya 2. Nah teman-teman ini jumlahkan 1 dan 2 itu ada 3 ya kan. Itu tengah diisi di kolom tengah, tapi nggak ada kolomnya. Tapi kan misalkan ada jarak sedikit gitu ya. Ini huruf 1 dan ini angka. Ini angka 1, ini angka 2. Nah, teman-teman isilah di sini angka 3-nya gitu, 3. Nah, terus dari angka ketiga ini kan 1 sama 2 udah dijumlahin nih. Hasilnya 3. Nah, nanti dijumlahin lagi 2 sama angka 3 ini jumlahin lagi. 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Kalian tulis di tengahnya lagi, di antara 2 dan 3, 5 gitu kan. Dan seterusnya, 1 ditambah 2 sama dengan berapa, 2 tambah 3 sama dengan berapa, 3 tambah 4 sama dengan berapa, 4 ditambah 5 sama dengan berapa, 5 ditambah 6 sama dengan berapa, dan seterusnya ya. Tapi itu hanya contoh, nanti pada prakteknya itu berbeda. Misalkan ada yang misalkan 9 tambah 3, tahu-tahu 9 ditambah 0 gitu ya, 0 ditambah 7, itu beda-beda. Nah misalkan angka 9 ketemu sama 8, itu kan hasilnya 17 ya, 9 tambah 8 17. Kalian isi di tengahnya, itu yang diambil angka akhirnya. Misalkan jumlah dari 9 dan angka 8 itu 17, teman-teman cukup isi angka 7. Mengerti? Jadi angka yang di depannya itu dihilangkan ya. Itu cara pengerjaannya psikotes Kraepelin. Nah misalkan bagaimana teman-teman bisa menemui angka 10, misalkan 5 tambah 5 atau 7 tambah 3, itu hasilnya 10.
teman-teman cukup isi dengan angka 0, satunya hilang ya. Jadi yang dipakai itu angka yang di belakang. Tuh, asik nggak tuh channel ini? Udah saya kasih bocoran cara psikotes di LPK Minori, ya kan? Kalau asik, komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada juga psikotesnya. Kalau seingat saya itu yang tentang jarak ya, jarak tempuh ya. Jarak tempuh misalnya si Budi pergi ke Bekasi, misalkan ke Cikarang ya, atau ke Bekasi sama aja lah. Misalkan si Budi pergi ke Cikarang ya, dari Cirebon ya, saya akan dari Cirebon kebetulan. Si Budi menempuh jarak dari Cirebon ke Cikarang dengan waktu 4 jam misalnya ya. 4 jam menempuh jarak dari Cirebon ke Cikarang. Nah, nanti yang dipertanyakan itu berapakah kira-kira kecepatan yang diperlukan gitu. Nanti kita cari berapa gitu ya. Berapa kecepatan yang dia gunakan selama pergi dari Cirebon ke Cikarang gitu ya. Nah, nanti juga ada lagi beda soal lagi, misalkan yang ditanyakan itu waktu dari Cirebon ke Cikarang, dari Cirebon ke Cikarang dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, kira-kira dari Cikarang dari Cirebon ke Cikarang itu kira-kira berapa jam atau memakan waktu berapa jam. Maaf ya teman-teman ya, karena saya bukan guru jadi saya sedikit susah untuk menjelaskannya ya. Ini pertama kali saya memberikan bocoran tes kepada teman-teman ya, karena saya ingin berbagi teman-teman, biar teman-teman itu semuanya sukses pokoknya lah gitu ya. Kalaupun nggak sukses, tapi seenggaknya lebih baik dari yang kemarin ya. Kemarin punya motor, nanti pulang dari Jepang punya mobil ya kan, amin. Atau nggak punya rumah, amin. Jadi punya rumah 1 jadi punya rumah 2, amin. Nah, yang selanjutnya itu ada juga tulisan huruf Jepang ya. Tenang teman-teman, jangan takut nih soal ini. Jadi psikotes tulisnya nanti ada huruf Jepang. Contohnya nih, tapi ini huruf kanji ya, huruf Jepang ya. Misalkan di soal 1 ini ada huruf kanji ya. Contohnya bentuknya nih ada huruf H. Ini H, terus B, C, H, H, B, C, D, H, H. Nah, itu teman-teman harus teliti. Itu ada soal misalkan yang dipertanyakan berapakah? Ada berapa huruf K? Susah sih. Jadi huruf H itu ada berapa gitu yang di soal itu gitu ya. Kayak misalkan H, 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 D, C, D, G, F, H, H, H. Nah, teman-teman hanya fokus kepada huruf H. Hitung huruf H itu ada berapa. Nah, teman-teman bisa isi di kolom jawaban. Nah, psikotes ini nanti menggunakan laptop ya. Jadi teman-teman yang belum bisa laptop, belum pernah megang laptop, teman-teman juga harus belajar menyalakan laptop seenggaknya ya, harus buka laptop, harus bisa gitu. Udah mengerti belum? Jadi nanti tuh psikotesnya tuh hurufnya emang kanji. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar memperhatikan dia itu cara penulisannya itu, model tulisannya itu seperti apa ya. Karena ini huruf asing, jadi teman-teman itu akan dibikin bingung. Tapi tes ini dimaksudkan teman-teman harus teliti gitu ya, membedakan huruf kanji apa dengan kanji yang lain. Itu teman-teman harus fokus. Nah, itu 3 bocoran psikotes yang ada di LPK Minori. Asik gak tuh?
Tadi Kraepelin, ya kan? Habis Kraepelin tadi apa tuh? Jarak tempuh. Sama satu lagi huruf kanji ya, teman-teman harus bisa fokus, bisa membedakan kanji yang mana yang dipertanyakan gitu. Baik nggak tuh gue tuh? Jangan lupa like dan subscribe ya. Tapi yang ikhlas guys, saya juga ikhlas kok memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Jadi teman-teman jangan mau subscribe ke channel saya kalau hanya terpaksa ya. Saya mau ikhlas memberi dan saya mau teman-teman juga ikhlas memberi. Oke, selanjutnya selanjutnya di seleksi tahap pertama ini, selain pemastian dokumen dan tes tertulis, itu ada juga tes fisik ya. Tes fisiknya ini diantaranya ada sit up, ada push up, terus ada kayak olahraga apa gitu yang aneh, yang loncat-loncat itu ya. Pokoknya kayak main-main gitu, tapi teman-teman diharuskan benar-benar semangat ya. Harus serius ya. Karena itu akan dihitung kemampuan teman-teman tuh bisa mencapai berapa banyak gitu melakukan tes fisik itu. Misalkan push up berapa kali, sit up berapa kali gitu ya. Itu nanti akan ada. Dan nanti misalkan sudah lolos seleksi dan masuk pendidikan, nanti setiap seminggu tuh berapa kali ada gitu latihan fisik buat kita biar selalu menjaga kesehatan kita. Di antaranya itu push up, sit up, olahraga lari-lari itu pasti ada ya. Sudah dimengerti sampai ini ya. Jadi pemastian dokumen dan tes tertulis dan tes fisik ini termasuk seleksi tahap pertama yang harus teman-teman bisa selesaikan dengan baik dan semangat ya. Optimis, harus bisa. Buat teman-teman yang ragu, yang pesimis, udah tinggalin aja channel ini ya. Saya hanya ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang semangatnya itu wow, itu yang tinggi, itu yang ingin maju, ingin sukses dan ingin lebih baik gitu. Kalau pesimis, takut saya nggak bisa, takut gagal, ya udah, itu selamanya teman-teman akan menjadi orang yang gagal gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah kita sudah melewati 1 hari pemastian dokumen tertulis, tes tertulis dan tes fisik, teman-teman akan ke tahap selanjutnya, ke tahap keempat, yaitu seleksi bukan seleksi sih, tes praktek ya, buat khusus bagi teman-teman yang mendapatkan job yang ada prakteknya, tapi ya yang ada prakteknya. Kayak misalkan untuk perusahaan apa nih, kayak untuk perusahaan ngelas gitu, nanti prakteknya ngelas. Untuk perusahaan menjahit, nanti teman-teman prakteknya ngejahit. Dan misalkan teman-teman ini tugasnya kayak caregiver, merawat orang sakit ya, merawat orang kecelakaan, intinya di bagian perawatan, nanti teman-teman juga bakalan prakteknya tentang itu. Ya, itu prakteknya. Dan ada juga, saya pernah dengar ya, ada juga salah satu praktek yang mungkin mengeluarkan berapa ratus rupiah gitu untuk biaya prakteknya, kalau nggak salah dengar. Tapi kalau saya sih dulu pernah ada praktek, tapi saya nggak mengeluarkan biaya spesial pun ya, alhamdulillah ya. Teman-teman kalau pun mengeluarin juga ya nggak seberapa lah, 200-300 mungkin buat praktek gitu loh. Nah, setelah tahap 4 itu ya, tadi ya, tes praktek ya, nanti selanjutnya teman-teman itu akan menemui seleksi tahap selanjutnya, yaitu interview internal ya. Teman-teman akan interview internal dengan pihak minori. Teman-teman akan ditanya jawab keseriusannya untuk magang ke Jepang itu benar-benar serius atau tidak, sudah mendapatkan izin dari wali apa belum gitu.
siap menerima resikonya enggak kalau misalkan teman-teman nggak bakal bisa pulang seenaknya ke Indonesia gitu. Misalkan ada apa-apa di Indonesia terus kalian minta pulang gitu ya, itu pihak Pinori akan menegaskan teman-teman gitu ya, karena nanti setelah kita sudah sampai di Jepang, magang di Jepang, ada masalah apapun di Indonesia itu nggak bisa pulang seenaknya gitu ya. Itu ada cuti atau ada saat-saat yang penting yang boleh kalian pulang ke Jepang. Misalkan kayak keluarga meninggal gitu ya. Kayak saya di tahun pertama ya, itu ceritanya bapak saya itu meninggal dan saya nggak bisa pulang gitu ya. Tapi saya tuh kebetulan perusahaannya baik, perusahaan saya menawari apakah kamu mau pulang ke Indonesia gitu ya. Cuman saya itu bingung gitu antara mau pulang atau tidak gitu. Sedangkan saya takutnya kalau sudah pulang ke Indonesia susah lagi gitu untuk ke Jepangnya gitu ya. Dan saya juga mempunyai cita-cita yang belum tercapai. Jadi tahun pertama itu saya baru sekitar 6 bulan di Jepang, bapak saya itu meninggal. Dan saya itu sedih banget waktu itu ya, nggak bisa pulang. Dan kalaupun pulang saya itu nggak bisa membawa hasil yang maksimal gitu ya, karena baru berapa bulan. Itu sekitar 6 bulan itu paling baru bisa melunasi biaya saya magang ke Jepang ke pihak Minori. Ini saya tidak bisa pulang dan saya di situ sangat sedih ya, antara bingung mau pulang dan tidak. Tapi saya tetap memilih untuk melanjutkan mengejar cita-cita saya untuk keluarga saya juga gitu ya, bukan sekedar bapak tapi ibu dan semuanya satu keluarga. Maaf ya, jadi saya curhat sedikit ya, semangat. Jadi teman-teman, itulah teman-teman nanti itu nggak bisa pulang seenaknya kalau ada apa-apa di Indonesia, karena teman-teman sudah terikat kontrak di Jepang. Nah, kontrak di Jepang itu ada pilihannya, ada 1 tahun, ada 2 tahun, dan ada 3 tahun. Nanti teman-teman bisa milih tuh kontraknya mau berapa tahun gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang memang sudah ditetapkan kontraknya langsung 3 tahun ada gitu ya. Tapi walaupun kontraknya 3 tahun di Jepangnya, nanti kita tuh kalau sudah 1 tahun di Jepang, kita tuh ada tesnya. Nah, tesnya kita itu harus bisa melewati tes pertama 1 tahun itu seputar tentang pekerjaan dan juga bahasa Jepang ya. Ada psikotesnya tentang bahasa Jepang gitu ya. Kita ngisi gitu ya, ngisi soal dengan bahasa Jepang, benar-benar bahasa Jepang. Kita harus bisa bahasa dan bisa mengartikannya sendiri gitu, itu murni. Nah, risikonya apa misalkan teman-teman gagal di tes setahun pertama, itu resikonya teman-teman bakal dipulangkan ke Indonesia, walaupun teman-teman waktu di Indonesia kontraknya 3 tahun. Nah, jadi teman-teman diharuskan benar-benar serius belajar bahasa Jepangnya. Jangan hanya sekedar mau ke Jepang tapi nggak mau beradaptasi atau bersosialisasi selama tinggal di Jepang. Nah, nanti juga ada prakteknya ya kan, seputar pekerjaan teman-teman semua gitu. Misalnya bidangnya teman-teman itu di perusahaan mobil ya, seputar mobil, perusahaan perusahaannya itu konstruksi ya, soal tentang konstruksi, soal peralatan konstruksi atau cara kerja dan keselamatan kerja gitu, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah tadi saya bahas seleksi interview internal ya. Ya, intinya tadi seperti itulah. Nanti ketika seleksi interview internal, teman-teman bakal banyak pertanyaan, penegasan ya. Teman-teman ini yakin atau enggak gitu, serius atau enggak ke Jepang, siap enggak menerima risikonya gitu ya. Di situ akan ditegaskan. Nah, setelah proses
kelima, seleksi interview internal, teman-teman itu dinyatakan lolos, teman-teman bakal ke tahap selanjutnya ya. Tadi udah berapa proses saya juga nggak inget nih ya. Pertama, teman-teman harus daftar. Yang kedua, menunggu panggilan seleksi tahap ke-1. Yang ketiga, teman-teman seleksi tahap 1 datang sesuai hari, tanggal, dan jam. Nah, dia nggak usah di berapa urutan ke berapa lah, saya juga bingung ya. Dia setelah pemastian dokumen terus tes tertulis, tes fisik seharian selesai, nanti berapa hari kemudian teman-teman bakal dapat panggilan untuk seleksi interview internal bersama orang minori. Nah, selanjutnya teman-teman akan ke tahap interview user. Nah, di sini nih yang menarik, sangat menantang nih. Teman-teman tuh nanti bakal ketemu seleksi bersama dengan orang Jepang langsung, entah seorang direktur atau seorang pendiri perusahaan dari Jepang nanti tuh datang ya ke LPK Minori untuk wawancara langsung, untuk interview langsung. Nanti teman-teman bakal ditanya seputar pengalaman kerja, keinginan, cita-cita teman-teman sebelum ke Jepang tuh. Teman-teman tuh punya cita-cita, visi dan misinya apa gitu ya. Terus apa aja yang ingin kalian tahu tentang Jepang gitu ya. Selain tujuan ingin bekerja, mencari uang, itu ada apa lagi, nanti teman-teman bakal ditanya. Dan juga teman-teman bakal ditanya seputar pengalaman kerja kalian tuh sudah apa aja selama dari lulus sekolah, itu sudah ngapain aja. Itu teman-teman bakal ditanya riwayat pengalaman kerja. Nah, di sini teman-teman itu bakal ketemu sama orang Jepang langsung. Nah, saya sedikit kasih tips di interview user ini sama orang Jepang. Teman-teman itu benar-benar harus sudah sedikit menerapkan kedisiplinan Jepang ya. Sopan santun orang Jepang. Misalnya kayak kita mau masuk ke ruangan ya, ketika sebelum kita interview dengan orang Jepang, kita harus mengetok pintu dulu gitu kan. Terus kita harus membuka pelan-pelan. Terus kita harus mengucapkan salam adat Jepang gitu ya. Misalkan pagi ya, misalkan pagi kita harus mengucapkan selamat pagi dengan bahasa Jepang, itu lebih bagus. Contohnya bahasa Jepangnya selamat pagi yaitu ohayo gozaimasu gitu. Sambil kita menundukkan kepala kita. Jadi kita memberikan hormat kepada orang Jepang. Itu sudah cara sapanya orang Jepang. Jadi kita harus nunduk berapa derajat, saya contohkan sedikit ya. Ohayo gozaimasu gitu. Nah, terus misalkan kita disuruh masuk, misalkan dia bilang tapi ada penerjemah juga di situ, silakan masuk. Atau misalkan orang Jepang tuh nyuruh masuk ya, dia akan ngomong high-tech kudasai dozo gitu misalkan. Nah, teman-teman silakan masuk. Setelah teman-teman sudah masuk ke ruangan itu, misalkan ada kursi 3 atau 5 gitu ya yang sudah disediakan. Jadi waktu interview ada 5 orang ya. Jadi totalnya saya itu saingan saya atau teman-teman saya, teman seperjuangan bareng saya waktu untuk satu perusahaan itu semuanya ada 23 orang ya untuk perusahaan ini. Nah, itu 5 orang per 5 orang itu dipanggil untuk interview user sama orang Jepang. Ketika sudah masuk ke ruangan interview, kita jangan langsung duduk. Kita harus berdiri di posisi setiap kursi masing-masing.
Nah, kita jangan langsung duduk sebelum kita disuruh. Itu lebih baiknya. Jadi kita sangat sopan. Setelah kita sudah disuruh duduk, barulah kita duduk. Nah, kalau dalam bahasa Jepang suruh duduk itu misalkan suate kudasai. Nah, itu artinya kita sudah dipersilakan untuk duduk, silakan duduk gitu. Nah, ketika posisi duduk, usahakan teman-teman harus rapi ya, harus tegak, nggak boleh lemas untuk begini. Tangan juga harus di atas kaki. Ini sedikit tips saya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh jangan banyakkan gerak ya. Gerakan teman-teman itu akan menandakan gambaran ya. Jadi gerakan teman-teman tuh nanti bisa dibaca kalau teman-teman banyak bergerak. Jangan teman-teman itu tenang, santai ya, fokus apa yang ditanyakan dan fokus jawab sebaik mungkin apa yang harus kita sebaiknya jawab ya. Dan satu lagi tips dari saya, jangan lupa senyum ya. Ini kayak saya nih ngomong di kamera aja nih, usahakan saya itu senyum gitu ya buat teman-teman semua ya. Walaupun saya ini ngomong dengan kamera, bukan dengan manusia, bukan dengan teman-teman langsung, tapi saya sudah menganggap teman-teman tuh ada di depan muka saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus belajar sebisa mungkin harus hatinya itu usahakan harus tenang, santai, nyaman gitu ya. Harus tetap tersenyum gitu ya. Karena orang Jepang tuh sangat senang sama orang yang sukanya tuh tersenyum. Itu sudah menandakan bahwa orang itu orang yang ramah dan orang yang menarik dan orang yang menyenangkan. Itu salah satu tips dari saya yang sangat membantu saya ketika waktu interview dengan user orang Jepang. Ya, itulah intinya ya, proses interview user sama orang Jepang. Udah saya kasih bocoran buat teman-teman supaya teman-teman tuh hasilnya mantap jiwa. Nah, misalkan sudah selesai interview, teman-teman jangan lupa mengucapkan terima kasih gitu ya. Terima kasih untuk kerjasamanya gitu. Kalau dalam bahasa Jepangnya terima kasih itu domo arigatou gozaimashita gitu, sambil tetap nunduk setelah kita ucapkan. Jadi ucapkan dulu dengan senyum baru kita nunduk. Domo arigatou gozaimashita. Berapa detik? 2 detik langsung bangun gitu ya. Terus kita baru permisi keluar. Kalau bisa ucapan juga terima kasih untuk kerjasamanya hari ini atau saat ini, yaitu otsukare sama deshita ya. Otsukare sama deshita itu artinya kita mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini gitu ya. Itu. Atau sebelum mengucapkan otsukare sama deshita itu, kita alangkah baiknya sih mengucapkan kayak mohon bimbingannya, mohon kerjasamanya dengan bahasa Jepangnya, yaitu yoroshiku onegai itashimasu gitu. Atau yoroshiku onegai shimasu itu mohon kerjasamanya, itu mohon bimbingannya gitu. Jadi teman-teman, saya sarankan juga sedikit belajar bahasa Jepang gitu ya. Jadi itu nanti teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan, nilai plus. Oh, teman-teman ini benar-benar ingin sekali ke Jepang karena sudah membuktikan teman-teman sudah sedikit mengetahui bahasa Jepang gitu. Nah, oke, itu saja. Kita lanjutkan ya. Setelah kita lolos dari interview user Jepang ya, kalau lulus ya, nanti kita akan selanjutnya ke tahap masuk pendidikan. Oh, belum, satu lagi, yaitu MCU ya. Nah, teman-teman bakal
ke tahap MCU, medical check up ya. Medical check up ini bagi yang lulus interview user Jepang. Bagi yang nggak lulus interview sama orang Jepang itu nggak akan sampai ke tahap medical check up gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan gagal di proses interview, teman-teman harus mengulang kembali gitu ya. Ada juga yang mengulangnya itu hanya dari tes fisik atau dari prakteknya aja gitu ya, nggak ada pemastian dokumen lagi karena kan udah pemastian dokumen dari awal gitu. Jadi hanya melanjutkan lagi, dan biayanya itu gratis ya teman-teman ya. Untuk proses tahapan dari yang tahapan pertama dan sampai interview user itu gratis, nggak ada uang administrasi gitu ya yang diminta dari pihak LPK Minori. Hanya saja satu, yaitu selama saat medical check up, ketika sudah lolos interview user dengan orang Jepang, teman-teman itu bakal mengeluarkan uang 1 juta rupiah, dan itu pada waktu saya 2018. Kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi untuk tahap MCU ini pihak klinik gitu ya udah kerjasama sama Minori, mudah-mudahan ya harganya mungkin nggak jauh dari 1 juta ya. Nah, tahu nggak teman-teman, di tahap MCU ini banyak sekali yang akan diperiksa kesehatannya gitu ya. Nah, saya juga ingin membuatkan video buat teman-teman meliputi apa saja gitu MCU, medical check up di LPK Minori untuk magang ke Jepang ini. Apa saja sih yang akan dicek, yang diperiksa gitu ya. Saya juga kebetulan sudah merangkumnya dan mengingat-ingat semua itu. Ini informasi di channel ini saya akan berikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua ya, biar teman-teman tuh nggak kaget ya. Kalau kurang lengkap ya mohon maaf teman-teman ya, namanya juga manusia, ada lupanya dan ada nggak ingetnya gitu ya. Nah, MCU atau medical check up ya di LPK Minori, khususnya untuk program magang Jepang, apa saja? Inilah. Yang pertama, teman-teman bakal dites tinggi badannya itu berapa. Nah, standarnya itu kan tinggi badan sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Tinggi badannya untuk cewek itu sekitar 155 itu idealnya, dan minimal 150. Tapi ada juga yang pendek tuh lolos gitu, nggak tahu, mungkin itu untuk perusahaan tertentu gitu ya. Dan untuk cowok itu 165 itu sudah ideal gitu ya. Minimalnya mungkin 162 kayaknya. 170, wah bagus lagi tuh, lebih bagus lagi ya untuk cowok. Tapi misalkan tingginya tuh, tingginya kok di bawah standar gitu, gimana ya? Ya coba aja. Barangkali ada perusahaan tertentu yang tidak mempermasalahkan tinggi badan gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga tadi kan habis tinggi badan yang pertama ya. Yang kedua yaitu berat badan. Nah, berat badan itu kalau saya pribadi waktu itu 68 kilo, hampir 70 tuh. Untung saya lolos tuh ya. Padahal sih kalau standarnya ya idealnya itu 65 kilo. Ya 65 kilo itu sudah standar. Ya 60 kilo itu bagus ya, ideal gitu ya. Nah di bawahnya 60 untuk cowok ya coba aja. Saya nggak mau memberhentikan kenyataan dan kesungguhan teman-teman semua, tapi saya hanya sekedar memberitahukan informasi buat teman-teman semua. Untuk cewek
untuk cewek berat badannya ya 55 itu idealnya, 50 juga masih ideal. Di bawah itu ya coba aja. Nah, selanjutnya di urutan ketiga, teman-teman ada MCU. Nanti lemak itu akan diukur ya, pinggangnya itu teman-teman tuh akan ditimbang juga kayaknya lemaknya tuh ada berapa itu. Itu bakal diukur ya. Tes pinggang juga ada tuh yang pakai ukuran pinggang, itu ada. Cewek atau cowok sama prosesnya ya. Dan di urutan keempat adalah ada tes MCU, tes urin. Nanti teman-teman nanti disediakan botol kecil ya, botol kecil untuk air kencing teman-teman ya. Nanti teman-teman itu harus kencing, mau nggak mau teman-teman harus kencing. Itu pasti bisa kencing kalau sudah masuk toilet ya. Jadi teman-teman yang sudah kencing di luar sebelum masuk, takut nggak bisa kencing, nanti juga bisa kencing gitu. Nah, nanti masukin ke toples, nanti toples itu dikasih nama, misalkan saya namanya Mustika. Nanti setelah sudah selesai nanti dikasihkan ke pihak klinik untuk dicek. Nah, untuk teman-teman yang lagi ngisi seminggu ya, telat seminggu, nggak haid atau hamil, ketahuan nanti di tes urin. Dan untuk pemakai obat-obatan terlarang mungkin nanti ketahuan ya. Terus yang mempunyai bakteri-bakteri mungkin nanti di air kencing itu ketahuan. Nah, selanjutnya di proses MCU yang ke 5. Nah, di sini ada juga tes tekanan darah. Nanti teman-teman tes tekanan darah. Tes tekanan darah ini teman-teman normal nggak gitu, maksudnya mempunyai riwayat darah tinggi atau enggak nanti ditanyakan. Kalau saya waktu itu alhamdulillah normal ya. Darah saya itu 120/80 atau per 90 gitu, lupa. Jadi teman-teman saat mau MCU usahakan jangan begadang ya. Makan yang yang banyak vitaminnya gitu ya, yang bergizi ya, jangan begadang. Kalau teman-teman begadang saat mau medical check up, nanti teman-teman darahnya bisa naik gitu ya, tekanan darahnya bisa naik. Jadi usahakan istirahat yang cukup sebelum MCU. Nah, kalau nggak salah juga itu kita disuruh puasa ya teman-teman ya, dari misalkan jam 5 pagi itu sampai di hari medical check up itu nanti kita suruh puasa, nggak boleh minum, nggak boleh makan sampai selesai selesai MCU gitu. Sampai selesai MCU itu tuh harus puasa, nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum apa-apa kalau nggak salah gitu ya, karena biar pengecekannya lebih maksimal aja gitu mungkin ya. Nah, selanjutnya ada di urutan ke-6 ini tes mata minus. Nah, tes mata minus nanti teman-teman itu bakal dites matanya dari jarak 300 cm atau 3 meter gitu ya. Nanti teman-teman tuh bakal dites ketajaman matanya itu huruf-huruf yang kecil gitu ya. Jadi misalkan dari huruf yang besar hingga sampai paling kecil, nanti teman-teman tuh akan dites. Masih terlihat jelas nggak itu huruf ya. Itu kalau misalkan teman-teman matanya minus nanti kelihatan di situ. Oh, ternyata teman-teman sampai angka sekecil ini sudah nggak kelihatan, berarti teman-teman tuh minus berapa nanti ketahuan. Tapi setahu saya yang mata minus banyak juga yang bisa lolos seleksi gitu ya, karena ada juga perusahaan yang boleh memakai kacamata gitu. Jadi teman-teman yang matanya minus lanjutkan. Oke, asik nggak tuh informasi dari saya, lengkap banget kan? Nah,
jangan lupa subscribe. Ya, oke, selanjutnya setelah tes mata minus, teman-teman bakal di tes lagi yaitu buta warna. Ya, buat teman-teman nih yang buta warna, aduh sangat tidak bisa sama sekali untuk mengikuti proses magang Jepang. Karena buta warna ini sangat fatal dan tidak sangat dianjurkan untuk ikut magang ke Jepang. Nanti oh ya, jadi ceritanya dulu saya itu waktu proses seleksi ada yang matanya itu buta warna. Kita itu nggak tahu kalau dia itu buta warna, cuman dia itu dia tuh optimis gitu ya. Padahal situ udah kasih tahu buta warna itu nggak bisa mengikuti seleksi magang ke Jepang. Cuman teman saya itu dia optimis, coba aja dulu gitu. Itu bagus sekali itu semangatnya, bener-bener semangatnya itu optimisnya bagus ya. Cuman sayang setelah sudah ketahuan tidak bisa membedakan warna ya, itu warna apa dan itu misalnya angka berapa. Ini contohnya nih di bawah, misalkan kita itu harus bisa menebak ini angka berapa, ini angka 5, itu membentuk itu sebuah warna yang membentuk angka 5 atau angka berapa. Kalau yang tidak buta warna itu tahu itu angka berapa. Tapi kalau yang buta warna itu tidak bisa membedakan ya. Jadi saya tanya sama teman saya, kok kamu nggak bisa membedakan warna itu, kenapa? Ya karena saya buta warna, jadi semua itu terlihatnya hitam putih, maka dari itu dia nggak lolos gitu ya. Karena selain membedakan angka dalam bentuk warna, nanti yang terakhir itu kita harus menunjuk dari jari ya. Di situ akan kayak seperti ada gambar untuk kayak gambar jalan gitu ya, kayak kemana gitu arahnya. Tangan kita nanti harus menunjuk dan harus mengikuti warna itu. Misalkan di satu lingkaran itu warnanya merah, tapi ada jalur yang warnanya biru. Nah, kita tuh harus bisa tangannya mengikuti sesuai warna yang harus ditunjuk. Nah, di situ akan ketahuan bagi yang buta warna, dia akan nunjuknya belak-belok gitu ya. Harusnya ke kanan, ke atas, dia nanti ke kiri atau kemana gitu. Ya, itu ya, yang buta warna nanti bakal ketahuan dan nanti akan langsung disuruh pulang. Karena percuma gitu ya. Percuma itu, sia-sia nantinya. Itu sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu gagal, nggak bisa. Nah, selanjutnya itu ada tes denyut nadi. Wow, denyut nadi. Denyut nadi, nanti denyut nadi kita tuh nanti di apa namanya, kita dicek ada tekanan jantung kita tuh berapa gitu, kecepatannya itu nanti dihitung normal atau enggak gitu. Sekian detik, sekian menit tuh kita berapa kecepatan detak jantungnya nanti bakal dites juga. Nah, selanjutnya setelah tes denyut nadi, kita akan direkam detak jantung. Wah, ini serem banget ya. Ini ada juga foto yang saya kasih contoh ya. Nanti kita tuh ditempel-tempelin sesuatu kayak kabel gitu ya. Itu buat merekam jantung kita gitu ya. Kayak yang di rumah sakit itu kan ada yang suka ditempel-tempelin ke dada kita itu seperti jantung. Itu salah satu alat buat rekam detak jantung kita normal atau tidak. Nah, itu yang ke-9 ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, setelah rekam detak jantung, selanjutnya ada tes pengambilan darah. Nah, darahnya teman-teman nanti bakal diambil buat sampel atau buat dicek di laboratorium. Darahnya teman-teman ini darah apa gitu, darah golongan O atau B gitu ya. Nanti bisa ketahuan. Dan selain itu darah teman-teman ini bisa juga ketahuan bagi yang pemakai obat terlarang, terus
pemakai ganja mungkin ya, terus mempunyai bakteri gitu ya di darahnya, itu nanti ketahuan gitu ya. Intinya buat pengecekan aja sih gitu ya, bagi teman-teman yang sehat ya aman gitu ya. Bagi yang pemakai ya itu saya nggak tahu ya nantinya kayak gimana. Nah, setelah pengambilan darah ada urutan ke-10, MCU, tes pendengaran dengan alat audiometer atau bisa disebut audiometri. Nah, nanti teman-teman itu bakal dites juga pendengarannya ya. Pendengarannya itu sejernih apa, sebagus apa gitu ya. Jadi misalkan teman-teman tuh duduk di suatu ruangan sendiri di suatu kamar misalkan ya, itu teman-teman dikasih kayak semacam handset ya, nah dan juga ada salah satu yang mengetes kitanya itu duduk di luar ruangan itu, tapi dia sambil menyalakan alat tes audiometri itu. Jadi ketika yang di luar ini yang apa namanya ya, yang mengetes kita itu nanti dia akan menyalakan suatu suara ya, membunyikan suatu suara misalkan tit 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 gitu ya. Misalkan kita nanti kita tuh dicoba kanan sama kiri, dites semua pendengaran kita tuh setajam apa gitu ya, sampai sebagus apa, dari suara yang besar hingga paling terkecil itu nanti dites. Misalkan dari suara sekencang ini tit, nah misalkan kita dengar suara itu, nanti teman-teman tuh bakal memencet tombol yang teman-teman pegang, tandanya teman-teman itu dengar gitu ya. Karena posisinya beda ruangan, teman-teman di dalam dan si pemeriksa itu di luar, maka teman-teman harus membunyikan tombol, pencet tombol itu sebagai jawaban kita kalau kita dengar gitu ya. Misalkan si pengetes ini membunyikan suatu bunyi satu kali, misalkan sekarang tit, nah teman-teman dengar, teman-teman harus segera tekan itu tit gitu. Nah terus yang di luar bunyikan lagi tit, nah kita dengar, kita pencet lagi tit gitu. Nah sampai bunyi yang paling terkecil, misalnya kayak dari tit 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 tit, sampai nggak denger banget itu ya. Itu bakal dites teman-temannya. Di situ sangat menarik dan saya juga mempunyai pengalaman yang lucu di situ. Karena saya juga sampai 2 kali nyoba tes telinga itu ya. Tes audiometri itu saya sampai 2 kali nyoba gitu. Sampai 2 kali. Yang pertama itu saya hasilnya nggak bagus gitu ya. Terus sampai saya tuh ngedon gitu. Ya Allah, ini gimana ya, saya kok gagal itu. Akhirnya saya minta untuk tes ulang gitu ya. Saya ingin memastikan masih saya budek gitu ya, maksudnya masih sih saya tuh hasilnya kurang bagus itu. Akhirnya saya ada tes yang 2 kali untuk telinga, dan itu saya sampai dilarikan ke rumah sakit rujukan yang kerjasama sama Minori, dan saya di situ alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Sampai kuping saya tuh sampai dilihat sama dengan kaca pembesar gitu ya, ada kotoran atau enggak gitu ya. Di situ sudah dicek bahwa telinga saya alhamdulillah bersih gitu ya, dan normal gitu ya, gendang telinganya normal, nggak pecah atau gimana gitu. Dan hasilnya juga ya alhamdulillah memuaskan gitu, itu normal gitu. Nah akhirnya di situ dari hasil rujukan rumah sakit itu saya berikan ke LPK Minori dan alhamdulillah lolos, nggak ada masalah. Hanya saja saya mengeluarkan tambahan yang tadinya 1 juta, saya harus mengeluarkan 500.000 lagi untuk biaya rujukan itu. Tapi nggak apa-apa, 1,5 juta, tapi saya mendapatkan hasil yang saya harapkan gitu. Akhirnya saya lolos, alhamdulillah. Nah
Setelah tes pendengaran dengan alat audiometer dan atau audiometri, selanjutnya ada urutan ke-12, yaitu ronsen dada ya, ronsen jantung ya, dan paru-paru. Jadi nanti teman-teman itu bakal di ronsen ya. Dan ronsen ini adalah, maksudnya ruangan ronsen ini beda tempat. Jadi waktu tahap tadi ya, tes yang urutan 1 sampai ke urutan 11 itu adanya di depan LPK Minori ya, dekat, cuma nyebrang. Nah, untuk ronsen sendiri kita nanti berikan rujukan ke rumah sakit yang tadi saya ceritakan tentang masalah tes telinga ulang itu. Nah, di rumah sakit yang sama. Bagi teman-teman yang tahu, itu lokasinya itu di dekat Patung Kuda di Cikarang, dekat Patung Kuda ya, yang di putaran Patung Kuda, persimpangan Simpang 3 Patung Kuda. Itu nggak tahu ruko apa ya, namanya kliniknya juga apa, intinya di situlah, di Jababeka 2, pintu Jababeka 2 dekat Patung Kuda. Nah, di situ ronsennya di situ. Setelah ronsen selesai, kita boleh pulang untuk menunggu hasilnya ya teman-teman. Nah, dari sekian informasi yang saya sampaikan, sudah jelas belum? Jadi nanti setiap setelah selesai tahap-tahap yang sudah saya sebutkan tadi, itu nanti teman-teman tuh udah bakal mendapatkan hasilnya gitu, mendapatkan kabar hasilnya teman-teman tuh lolos nggak di tahap seleksi yang pertama, terus lolos nggak di tahap bagian praktek, lolos nggak di tahap bagian interview gitu ya, lolos nggak di bagian tahap medical check up gitu ya. Jadi di setiap masing-masing tahapan itu teman-teman bakal ada kabar hasilnya gitu, teman-teman tuh lolos ke tahap selanjutnya lagi atau mengulang gitu, nanti ada kabarnya dari LPK Minori. Oke, sudah jelas ya untuk saat ini ya. Jadi saya belum menyarankan untuk teman-teman tuh untuk daftar karena banyak informasi lainnya yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi teman-teman lebih baik banyak cari informasi dulu seputar magang ke Jepang, khususnya di channel saya ini ya. Saya nggak mau teman-teman nanti menyesal karena belum tahu informasi lainnya dari saya. Saya maunya saya kasih tahu semuanya dulu, apa enaknya, apa pahitnya, manisnya gitu ya. Proses magang ke Jepang sampai ke Jepang ini saya pengen teman-teman tuh tahu semua dulu. Jadi nanti teman-teman sudah siap resikonya apa nanti nih, apa yang harus dilewati, teman-teman sudah siap semua. Jadi nggak menyesal dan nggak kaget. Karena apa? Nanti resikonya nih ya, resiko pertama yang saya bocorkan ya, ketika teman-teman sudah lolos semua tahap yang tadi saya sebutkan dan sudah masuk ke LPK Minori, dan teman-teman sudah mulai pendidikan di LPK Minori, nanti tuh banyak kegiatan yang benar-benar sedikit menguras, yang banyak menguras tenaga ya. Ininya kita hanya tidur sekitar 4 jam apa ya. Dulu saya tuh bisa tidur jam 2 ya, jam 2 pagi, jam 1 gitu ya. Tapi emang sih diharuskan di LPK Minori itu saat magang ya, di asrama itu saat proses pendidikan itu diharuskan jam 11 sudah tidur. Tapi ada tugas yang harus kita banyak kerjain gitu, kayak PR gitu buat besok, pelajaran besok. Itu kadang kita bisa mengerjakan sampai jam 1 malam, jam 12 malam gitu ya, sambil belajar menghafalkan kosakata bahasa Jepang gitu ya. Kita bisa sampai malam, sampai jam 1 sampai jam 2
Nah jam 3 pagi itu kita udah harus mandi, udah harus bangun gitu ya. Kita udah harus siap-siap. Nah karena orangnya tuh banyak ya, saking banyaknya bisa sampai 500 sampai 800 orang waktu itu. Sedangkan di asrama itu kamar mandi cuman hanya ada sekitar berapa ya, sekitar ada 8 gitu ya. Misalkan ya satu asrama itu gedung asrama ini ada banyak maksudnya. Jadi nanti gedung asramanya tuh ada gedung 1, gedung 2, gedung 3 gitu ya. Ada gedung 4. Nah, di satu gedung ini itu biasanya ada kamar mandi sekitar 5 ya. Waktu itu, nggak tahu sekarang. Nah, jadi karena kamar mandinya terbatas, kita tuh mandi tuh ngantri. Karena mandinya ngantri, makanya kita diharuskan untuk bangun pagi-pagi dari jam 3. Batasnya itu jam 4 pagi. Setelah jam 4 pagi itu sudah nggak boleh mandi. Karena apa? Karena jam 4 pagi ke bawah itu sudah tidak boleh ada yang mandi intinya. Nggak tahu kenapa itu ya. Hanya yang boleh itu hanya yang sudah di situ sudah paling senior ya, sudah 5 bulan, sudah bahasa Jepangnya sudah jago gitu ya, sudah senior lah, di situ baru boleh mandi jam 4 ke bawah. Jadi untuk yang masih junior yang di bawah sekitar 3 bulan yang masih baru 3 bulan 4 bulan tuh mandi bangun awal. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Nanti saya bakal kasih informasi selanjutnya ya. Saya sudah capek nih ngomong dari tadi. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini saya mau minum dulu aus. Minuman energi saya. Oke teman-teman, itu saya yang bisa sampaikan. Sudah 1 jam. Sudah lama, sudah panjang lebar saya ngomong. Intinya saya mau teman-teman itu tahu semua dulu tentang proses dan tahapan apa saja yang harus dilewati dan yang harus dilalui selama tahap seleksi magang ke Jepang. Saya nggak mau teman-teman hanya setengah-setengah tahunnya tahu-tahu langsung daftar terus langsung berangkat nanti kaget. Karena resikonya misalkan nggak betah di APK Minori saat pendidikan itu, teman-teman nanti bisa ada juga yang kabur karena nggak kuat ya. Harus bangun pagi, tidur cuma 3 jam 2 jam. Nah nanti teman-teman banyak juga ada yang nggak kuat karena misalkan melakukan kesalahan terus dihukum gitu ya. Terus teman-teman itu akhirnya mentalnya nggak kuat, nanti teman-teman tuh kabur. Dan misalkan teman-teman kabur itu nanti kena denda sekitar 15 juta. Nah makanya teman-teman harus siap banget tuh. Karena LPK Minori sudah mengeluarkan banyak biaya untuk teman-teman semua di asrama, dari makan, fasilitas tempat tidur, air, gas, listrik segala macam. Terus teman-teman itu kabur gitu ya, mengundurkan diri atau menyerah. Otomatis pihak LPK Minori minta pertanggungjawabannya. Karena pas waktu pemastian dokumen itu sudah dijelaskan. Dan saat interview internal itu sudah ditanyakan dengan jelas, yakin, serius atau enggak. Karena teman-teman sudah tanda tangan dan sudah melanjutkan memilih ikut seleksi magang Jepang, tapi ternyata menyerah ketika saat pendidikan, sudah masuk di LPK Minori, sudah di asrama, pihak Minori sudah mengeluarkan pinjaman sebanyak mungkin, terus teman-teman tuh menyerah, itu sangat disayangkan. Nanti teman-teman yang rugi. Jadi teman-teman harus membayar denda sekitar 15 juta. Dan itu pada waktu 2018. Oke ya, saya akhiri ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya minta maaf. Kedepannya saya akan memberikan informasi yang bermanfaat lagi. Intinya berdoa aja dan belajar dulu. Mempersiapkan terlebih dahulu, cari informasi banyak-banyaknya dulu tentang seputar magang Jepang ya. Kalaupun
saya masih ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang hanya berniat untuk memberikan atau berbagi pengalaman dan informasi kepada teman-teman semua, supaya teman-teman yang kekurangan pekerjaan, kekurangan lowongan kerja, kurang wawasan, saya memberikan informasi, wawasan sedikit buat teman-teman semua, agar teman-teman semua ada perubahan untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Oke, kalau suka dengan video ini dan channel Mustika Project, teman-teman jangan lupa dong kasih like dong, kasih subscribe, dan aktifkan loncengnya biar teman-teman juga nggak ketinggalan informasi terbaru. Dan juga jangan lupa bantu share juga ke media sosial lainnya atau ke teman-teman semua, biar teman-teman dan saudara-saudara teman-teman semuanya tahu dan bisa sukses bersama-sama gitu ya. Ingat, orang sukses itu selalu mau berbagi ya. Jangan pelit ya. Ingat, kita boleh mengejar kesuksesan, tapi kita juga harus ingat dengan amalan kita ya. Memberikan informasi terbaik juga itu kan salah satu amal kita ya, untuk membantu teman-teman semua yang sedang membutuhkan. Ya, semoga teman-teman semua bisa mencontohkan seperti saya yang mau berbagi ilmu dan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Ya, intinya itulah ya. Saya sudah capek nih. Saya sudah membuat video ini 1 jam lebih. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa segera berangkat ke Jepang dan bisa sukses dan berhasil dan pulang ke Indonesia sudah berubah menjadi yang tadinya orang biasa dan pulang dari Jepang menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebelumnya semangat condong yang luar biasa. Oke, jangan pernah menyerah dan jangan putus asa, karena saya sudah membuktikan bahwa saya itu anak orang nggak punya dan ijazah juga cuman hanya SMK, tapi saya bisa terus memperbaiki karir saya dan perjalanan saya semakin lebih baik, dan alhamdulillah. Dan karena itu juga saya mau berbagi ke teman-teman semua, biar teman-teman semua tuh nggak ketinggalan. Oke, ketinggalan sama yang lain sudah pada sukses gitu ya. Ayo teman-teman, kita sukses semua. Oke, saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, dan juga bantu share ke media sosial lainnya dan teman-teman semuanya biar tahu semua. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mustika Project.